Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda semua berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya Pak Jana kembali menjumpai Anda. Saya senang mengajak Anda semua untuk belajar matematika pra-KBM. Nah, materinya apa? Kita masih membicarakan tentang statistik, yaitu adalah ukuran penyebaran. Kesempatan ini kita sudah sampai ke jangkauan persentil. Nah, apa itu persentil? Di sini saya tuliskan secara sederhana, persentil suatu kelompok data, yaitu nilai-nilai yang membagi rentang sekelompok data menjadi 100 bagian sama besar. Jadi di sini ada rentang data. Rentang data itu tentu sudah menunjukkan bahwa data itu dalam keadaan sudah diurutkan ya. Dari sekelompok data itu sudah diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian nilai-nilai menunjukkan bahwa persentil itu tidak hanya satu. Ya. Nah, sama besar berapa masing-masing bagian di sini adalah ada 1%. Iya, baik. Kita langsung ambil saja. Di sini saya akan membuat suatu bagan. Ini rentang data, data minimum, sebelah kanan data maksimum. Nah, rentang data ini dari data minimum ke data maksimum, data minimum, ini data maksimum, itu dibagi menjadi 100 bagian. Dari sini adalah persentil 1 dari bawah, persentil 2, persentil 3, dan seterusnya, sampai persentil ke 99. Jadi, meskipun data itu dibagi menjadi 100 bagian, tetapi yang membagi adalah berapa? Ada 99. Masing-masing 1%, dan masing-masing nilai tadi, masing-masing persentilnya adalah P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P99, P persentil. Nah, untuk menentukan besarnya persentil, kita harus tahu alamatnya dulu. Alamat dari nilai itu, persentil itu pada rentang sekelompok data. Ya, seperti halnya pada pembicaraan kita di median, di kuartil ya, median, kuartil, dan desil, maka urutan data itu kalian masih ingat ya, rumusnya hampir sama. Kalau median itu adalah N tambah 1 per 2, kalau kuartil N tambah 1 kali I per 4, kalau desil N tambah 1 kali I per 10. Nah, di sini persentil adalah apa? N tambah 1 kali I per 100. I menunjukkan apa? Menunjukkan persentil ke berapa. Jadi I-nya ini bisa diisi apa? Atau diganti 1 sampai 99. Ini adalah urutan data, urutan persentil data tunggal. Ya, baik. Cukup jelas ya. Kita akan lanjut ke contoh. Persentil data tunggal tidak berbobot. Ya, yang pertama data tunggal dulu yang tidak berbobot. Nah, ini datanya sudah diurutkan ya, kalau kalian perhatikan. Dari berapa? Dari yang terkecil ada 6, ya kan? Kemudian naik 8, 8-nya ada 2, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 23, dan 24. Ditanyakan persentil ke 35. Maka langkah pertama, apa yang harus kita lakukan?
Yaitu tentu kita akan menghitung berapa banyaknya data. Ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, baik. Datanya ada 11, berarti N sama dengan 11. Nah, untuk menentukan persentil ke 35, apa kita perlu urutan persentil 35, yaitu adalah N tambah 1 kali 35 per 100. N-nya adalah 11. Maka didapatkan 4,2. Itu urutannya. Kemudian kita tahu 4,2 itu ada di mana posisinya? Ada di urutan 4 dan urutan 5. Urutan 4 dan urutan 5. Nah, kalau kita perhatikan urutan 4 adalah berapa? Urutan pertama 6, 28, 38, 9. Ini urutan keempat, urutan kelimanya adalah berapa? 12. Jadi U4, 9, U5, 12. Nah, sekarang kita akan mencari nilai urutan 4,2. Jadi kita tentu akan melihat urutan keempat berapa tadi? 9 dan urutan kelima adalah 12. Ya, kita buat bagannya seperti ini dulu. Oke. 4,2. Ya, urutan 4,2 itu adalah persentil ke-35. Jadi kalau seperti ini, persentil ke-35 sama dengan berapa nilainya? Tentu sama dengan 9. Ya kan? Lebih 0,2. Ya, jadi ditambah 0,2 kali berapa? Dari sini 9 sampai dengan berapa? 12. Ya, baik. Kita lanjut. Yaitu 0,2. Kemudian ini adalah 2. Maka ngitungnya seperti ini. P35 sama dengan 9 ditambah 0,2 kali 12 kurangi 9. Yaitu bahwa rentangan dari 9 sampai dengan 12. Hasilnya adalah 9 ditambah 0,6. Karena 0,2 kali 12 kurangi 9, 3 ya. Jadi hasilnya adalah 9,6. Iya, baik. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. P70, persentil 70. Kita menentukan apa? Langkah pertama, ya, kita menentukan urutannya. Urutan persentil 70 adalah sama dengan 11 tambah 1 kali 70 per 100. Ya, terus hasilnya berapa? 8,4. Nah, 8,4, urutan 8,4 itu terletak antara urutan 8 dan urutan ke-9. Urutan 8 berapa dan urutan 9 berapa? Kita lihat. Ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan 8 adalah berapa? 20. Dan urutan 9 adalah tentu adalah 22. Nah, sekarang urutan 820 dan 922 yang kita cari apa? Urutan ke 8,4. Itu adalah persentil 70. Jadi kalau begitu persentil 70 itu sama dengan berapa? 20. Oke ya, 20 ditambah ini urutan persentilnya berapa? Urutan persentil 78, ya kan? 0,4. Nah, 0,4 itu adalah 0,4 dari mana? Dari rentangan dari 20 sampai 22, yaitu dari urutan 8 sampai 9, ya.
20 sampai 22. Tentu 0,4 kali berapa? 22 kurangi 20. Hasilnya adalah 20 ditambah 0,8 ya. Ini 22 kurangi 20 adalah 2 kali 0,4 0,8. Sehingga hasilnya terakhir 20,8 ya. Itu. Jadi sekalian, saya harapkan kalian memperhatikan pola yang ada di bagan sebelumnya ini ya. Ini bahwa ini tadi urutan ke berapa? Urutan keempatnya 9, urutan kelimanya adalah 12. Urutan 35-nya adalah persen 35-nya adalah urutan 4,2. Jadi nilainya adalah berapa? Urutan keempat ditambah apa nih? Pecahan desimal dari urutan itu 0,2 ya. Tadinya akan 4,2 berarti pecahan desimalnya lebihnya dari urutan 4 itu adalah 0,2. Dikalikan urutan ke berapa? 5, nilai urutan kelima dikurangi nilai urutan keempat. Atau data urutan kelima dikurangi data urutan keempatnya gitu ya. Nah, pola ini diterapkan pada persentil 70 contoh yang di sebelah kanan. Ya gitu ya. Jadi nanti tidak selalu membuat diagram seperti ini atau bahkan seperti ini. Ya oke. Baik, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Persentil data tunggal berbobot. Sekarang kita sajikan data dalam distribusi frekuensi. Ya, tetapi datanya data tunggal. Nah, ini berfrekuensi masing-masing data. Baik, sekarang ditanyakan persentil 75. Nah, apalagi yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah berapa jumlah frekuensinya. Ya, berapa jumlah frekuensi ini. Karena jumlah frekuensi ini adalah menunjukkan banyaknya data N. Ya, kita coba jumlah berapa tuh. 22 ditambah 5, 27. 27 tambah berapa? 9, 36 tambah 4, berarti 40 ya. Jadi banyaknya data atau N adalah ada 40. Ya, maka urutan persentil 75 adalah 40 tambah 1 kali 75 per 100. Nah, kalau kalian hitung adalah 30,75. Baik, berarti terletak antara urutan berapa? Persentil ke 75, urutan ke 30, dan urutan ke 31. Nah, sekarang urutan 30-nya berapa? Kita lihat nih. Urutan 30, coba dari yang paling atas, 6 itu menduduki urutan 1 sampai 5, 9 menduduki urutan berapa? 6 sampai 15, ya kan? 6 sampai 15, kemudian 12-nya menduduki urutan 16 sampai berapa? 27, ya. Belum 30 ya, berarti nambah sampai pada data di bawahnya. Oke ya, di 6, 1 sampai 5, 9, 6 sampai 15, 12 itu 16 sampai berapa? 27, 15 berapa? 28 sampai 36. Berarti urutan 30 berapa? Adalah 15. Nah, urutan 31-nya berapa? Ya, urutan 31 tentu adalah juga 15, karena 15 ini menduduki urutan 28 sampai 36. Ya oke, nah dengan menggunakan perhitungan tadi, tetap kita gunakan perhitungan. Ya, P75 sama dengan berapa? Urutan ke-30, 15.
ditambah 0,75 kali rentangan dari 15 sampai 15, tentu 0 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,75 kali 0. Ya, jadi ditambah 15 jadi berapa? Jadi 15. Ya, paham ya? Huruf persentil 75 terletak pada urutan berapa? Antara 30 dan 31. Urutan 30-nya 15, ya kan? Kemudian ditambah ini desimalnya ini berapa ini? 0,75 dikalikan rentangan antara urutan 30 dan 31, yaitu 15 sampai 15. Ini 0 kali 75, 0. Ya, dijumlahkan dengan 15, 15. Ya, yang penting kalian tahu cara mencarinya. Oke, hal ini adalah pelajaran yang masih mudah, tentu kalian harus bisa. Berikutnya latihan soal. Nah, ini dicoba ya. Ini adalah data apa yang disajikan dalam distribusi frekuensi data tunggal berbobot ya berarti ya. Nah, ditanyakan ini. Persentil ke-25, persentil ke-50, persentil 75, desil 5, kuartil 1, kuartil ketiga ya. Nah, nanti dari sekian banyak ini mana yang sama ya. Dari jawaban A sampai F ini mana yang sama. Ya, kalian akan bisa ngambil kesimpulan. Oke. Baik, terima kasih. Sampai di sini kita akan berlanjut ke persentil data yang dikelompokkan. Anda semua, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Ya, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi, subscribe, like, dan bagikan. Oke, terima kasih. Sampai ke video berikutnya.